Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Krisna Budi Utama di channel Albana TV, dan hari ini kita kembali kedatangan tamu yang insyaallah akan banyak memberikan nasihat, akan dapat memberikan ilmu yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan beliau jauh-jauh datang dari, masih di Pulau Sumatera, tapi di sebuah pulau yang biasa orang sebut Pulau Nias. Dan hari ini beliau berkenan hadir untuk bersama-sama dengan saya bercerita mengenai perjalanan hidupnya dan juga pengalaman yang sangat luar biasa. Langsung saja kita bertemu dengan Ustadz Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin saya koreksi ya, namanya Ustadz Abdurrahim. Masya Allah, afwan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Enggak Ustadz sih, Pak Abdurrahim aja. Baik, dipanggilnya Pak Abdurrahim saja. Baik, Pak Abdurrahim, mungkin sepertinya sudah banyak sekali yang mengenal Bapak atau Ustadz Abdurrahim ini, terutama adalah anak beliau. Kalau misalkan sahabat Albana TV pernah mendengar atau sering melihat, dulu ada Hafiz cilik yang bernama Hasan Basri. Kalau misalnya sekarang mau cari bisa di YouTube ataupun di Google, ketik aja Hasan Basri Hafiz cilik dari Pulau Nias, itu akan banyak sekali muncul video-video beliau yang mana dari usia muda, dari usia kecil sudah hafiz Quran. Dan Ustadz Abdurrahim ini adalah orang tua atau ayah dari Hasan Basri. Nah, mungkin banyak di antara kita semua yang saat ini kepingin sekali memiliki anak-anak yang seperti Hasan Basri. Dari kecil, dari usia dini bisa menghafal Quran, tapi yang luar biasanya adalah beliau bisa menghafal Quran dari rumah, bukan dari pondok. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, sebelumnya kita akan ta'aruf dulu dengan Ustadz Abdurrahim mengenai siapa sih beliau, bagaimana kegiatannya, tinggalnya di mana, ya, supaya kita lebih kenal lagi dengan beliau. Langsung saja Ustadz, mungkin antum bisa mengenalkan diri seperti apa dan bagaimana antum dan kegiatannya seperti apa sehingga memiliki anak-anak yang luar biasa. Tafadhol. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada kita, dan salawat salam kita kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ya, saudara kaum muslimin muslimat yang hari ini mendengar Albana TV ya. Nama hijrah saya Abdurrahim ya. Kemudian kita selama ini tinggalnya di Pulau Nias ya. Di Pulau Nias. Pulau Nias. Lahirnya saya di dekat Medan sih, dekat Medan. Sukunya bagian Batak juga, tapi Batak yang Mandailing. Ya. Marga Dalimunte. Istri saya Marga Sibuan. Cuman sejak bujangan tahun 95 tinggal di Pulau Nias. Tahun 97 menikah dengan istri juga Mandailing juga, Buruh Sibuan di Padang Sidimpuan. Jadi ya alhamdulillah kita tinggal di Nias, memang benar-benar di Nias. Sejak itu kenikah pun kita bawa ke Pulau Nias. 9 orang anak yang lahir di Pulau Nias semua. 9 orang. 9, tapi cuman sekarang ini 10. Baru bulan 2 yang kemarin lahir nomor 10, lahirnya di Bandar Lampung ini. Oh, malah yang ke-10 lahirnya di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Karena 2 tahun belakangan ini agak sering juga di Bandar Lampung ini gitu. Nomor 10 lahir di Lampung ini. Jadi lahir di Nias itu 1 sampai 9. Tahun 98, 99, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015, 2020. Masya Allah. 2021. Sampai lupa saking banyaknya. Tapi luar biasa masih ingat loh tahun lahir anak-anaknya. Nah, tahunnya. Tahun anak itu. Kayaknya tanggalnya pun masih ingat. Masya Allah. Nah. Jadi punya anak 10. Dan pada saat itu, pada saat awal-awal
Hasan Basri dan Ustadz mulai dikenal itu adalah di Pulau Nias dengan 9 orang anak yang dikenal hafiz 7 orang. Ya pada saat itu yang dalam artian sudah hafal 30 juz. Iya. Nah, bagaimana sih awalnya antum bisa menciptakan anak-anak yang menjadi penghafal Quran di usia dini dan itu dilakukan di rumah? Dasar latar belakangnya. Iya. Ya alhamdulillah saya dengan istri saya ya orang biasa saja, betul-betul orang awam lah. Bukan urusan pondok juga? Bukan. Istri saya tamat SMA. Ya saya memang sarjana dari USU tapi nggak ngecam pendidikan pondok, nggak pernah. Tadi nikahnya tahun 97. Ya. 98 99 lahir anak sudah 2 tahun 2000. Ya seperti dapat hidayah lah kata orang. Dapat hidayah itu ya ada caranya. Ya kan, teman-teman rombongan-rombongan dakwah yang biasa keliling itu ngajak saya itikaf 3 hari. Disitulah masuk berubah keyakinan yang kuat kepada Allah, kepada Quran. Dan asbab sering taklim fadilah Quran. Terngiang-ngiang di hati kita, di pikiran kita keuntungan kalau anak menjadi hafiz Quran. Betul. Sehingga waktu itu anak pertama itu baru umur 2 tahun, anak nomor 2 umur 9 bulan. Ya masih besar peluang dia justru muzakarah ini kan dimulai dari usia dini, kecil gitu. Nah, di situ dasar awalnya dan saya sepakat dengan istri saya terhunjam keyakinan seperti itu gitu. Jadi dimulai anak yang pertama di usia 2 tahun dan kedua 9 tahun. 9 bulan. Nah, apa sih sebenarnya yang metode yang dilaksanakan Ustaz? Apakah ini metode yang ditemukan sendiri dari taklim yang Ustaz lakukan bersama teman-teman, atau memang ada dasar yang diturunkan dari Al-Quran atau dari hadis, atau ada kalam ulama yang menyampaikan, oh begini loh pengajaran terhadap anak khususnya terhadap Al-Quran? Iya, alhamdulillah. Ya, terlepas saya dan istri saya mohon ampun kepada Allah ya. Kita bukan penemuan baru, bukan metode baru, dan bukan kehebatan saya, kehebatan istri saya. Nah, jadi kalau bicara ini tetap bicara pondasi pertama. Ya. Bicara 2 hal, yaitu pertama pondasi itu kalau dikalimatkan sejauh mana sekarang ini keyakinan satu orang ayah dan ibu dengan Quran ini anak saya ini bisa mulia gitu. Ya, bisa mendapatkan keuntungan yang besar di akhirat dan juga ada keuntungan di dunia gitu. Sebab diawali dari inilah namanya pondasi. Karena yang mau melakukan ini kan dalam dalil-dalil Quran hadis itu kan ayah ibunya gitu. Iya, betul. Nah, jadi keyakinan ini dulu. Dan keyakinan ini tidak bisa ayah saja atau ibu saja. Yang di Quran itu dikehendaki laki, perempuan atau suami istri satu kerjasama ya, berpegang teguh. Kalau bahasa hadis itu kan berpegang teguh kepada, karena akan ada ujian nanti. Betul. Dari pihak mertua, mungkin neneknya, tantenya, tetangga, teman-teman. Nah, kita berpegang teguh bahwa ini satu jalan kemuliaan. Kemudian ini kita makin yakini karena sering dengar di taklim fadilah Quran itu kan banyak janji Allah. Salah satu yang populer sekali itu kalau anak satu orang hafiz Quran, dia halalkan yang halal, mengharamkan yang haram, nanti akan memberi syafaat 10 ahli keluarganya masuk surga gitu. Jadi keyakinannya itu yang kuat gitu. Baru nanti satu kalimat lagi, sejauh mana, sebanyak mana satu orang ibu bisa memberi waktu setiap hari untuk anaknya gitu. Ya, ini namanya metode atau caranya nanti. Dan cara ini ada tuntunan sunnah Nabi, ada tuntunan perkataan-perkataan ulama hikmah gitu. Ada juga dari Quran. Jadi poin yang pertama adalah bagaimana komitmen dari kedua orang tua, baik ayah ataupun ibu, bagaimana melihat Al-Quran ini bisa memberikan kemuliaan bukan hanya pada anaknya, untuk orang tuanya dan juga untuk keluarganya. Dan kesepakatan inilah yang diambil oleh Ustadz dan istri dan berkeyakinan bahwasannya inilah jalan yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita dalam mendidik mereka. Nah, untuk mencapai kesepakatan itu, kan tadi Ustadz bilang dengan taklim dan lain sebagainya. Nah, ketika memulai kepada anak-anak ini, seperti apa sih awalnya gitu kan? Pasti kan ada awalnya. Apakah memang Ustadz dan istri juga menghafal dulu Al-Quran, belajar dulu Al-Quran, atau seperti apa gitu Ustadz? Ya, memulainya
kita ada tuntunan itu kan sering, dan ini sering disampaikan ulama kita. Nabi kan sebagaimana meninggalkan hadis-hadis tentang ibadah, muamalah, muasyarah. Ya. Ternyata Nabi juga meninggalkan hadis-hadis sebagian pendidikan. Betul. Nah, ini memang agak panjang sedikit kan. Inilah yang kita ikut kalau caranya. Nah, dan semacam jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada. 4 kali diulang di surat Al-Qamar itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Jadi Allah sudah ditawarkan, Al-Quran itu sesungguhnya mudah untuk dihafalkan, tapi siapa yang mau menghafalnya gitu. Ya. Ini berlaku umum, semua anak orang Islam punya peluang. Allah kasih motivasi kita, kasih jaminan kepada kita gitu. Tapi siapa yang mau gitu. Ya. Nah, terutama tentunya dalam hadis-hadis itu paling potensi besar tuh anak-anak dari kecil gitu. Karena mereka ini kata Nabi lahir fitrah, masih polos, bersih seperti kertas putih gitu kan. Belum punya rekaman yang macam-macam gitu. Walaupun orang tua juga tidak tertutup kemungkinan orang dewasa gitu. Nah, jadi kalau dulu tahun 2000 itu anak saya pertama itu masih umur 2 tahun. Kita tadi sudah punya keyakinan itu. Jadi waktu itu belum tahu caranya tuh mengikuti hadis, tapi memang karunia Allah lah, karunia Allah, keberkahan dari Allah. Yeah. Keyakinan keteguhan kita itu. Jadi dia apa? Sini sayang ngaji kita. Nama anak pertama tuh Fatimah. Tengok tadi kita baca taklim katanya kalau anak habis Quran nanti beri syafaat. Sini sayang kita. Nah, mustilah anak-anak ini nggak bisa disuruh langsung. Betul, dia dicontohkan. Uminya ngaji nyantai ngaji. Dengar Umi ngaji sayang. Jadi anak ini ngikut uminya gitu. Jadi uminya mentalkinkan lah ya. Mentalkinkan. Nah gitu awalnya kan. Jadi seiring berjalan waktu. Nah, kembali ke belakang sedikit ya. Kenapa saya bilang tadi Allah beri peluang yang sama kita semua. Saya dengan istri saya itu waktu menikah gimana ya, enggak pandai baca Quran tuh, enggak pandai baca Quran tuh maksudnya bisa sih tapi terbata-bata. Iya. Waktu menikah tuh kami coba ngaji, baca 1 halaman aja bisa sampai 1 jam, setengah jam lebih. Ya. Dulu kecil-kecil pernah ngaji tapi sibuk sekolah-sekolah lupa lah gitu pada Quran. Setelah nikah ulang-ulang lagi, dan setelah dapat hidayah tadi tahun 2000 tuh belajar itu kan mulai belajar lagi. Ya. Nah, akhirnya melihat keadaan ini uminya tadi, istri saya itu semakin yakin, semakin dapat bimbingan Allah kan. Maka dia mau ngajarkan Iqra 1 itu, dia belajar dulu. Kami pakai metode Iqra itu. Oh, ya. Dia mengajar Iqra 1 dia belajar dulu, mengajar Iqra 2 dia belajar dulu. Nah, kalau surat-surat pendek itu ya sambil jalan, sambil masak, sambil duduk-duduk, sambil ngelipat pakaian gitu kan, sambil diayun, sambil canda-canda dihafalkan surat-surat pendek itu gitu. Oh, Masya Allah. Waktu anak itu awal-awal pandai ngomong. Iya. Jadi itu yang dilakukan Ustadz dan juga istri awal pengenalan Al-Quran. Anak yang pertama kedua dulu. Jadi yang pertama itu Fatimah namanya. Ya. Okay. Setelah berikutnya mulai anak ketiga keempat tuh baru makin intensif, baru makin dari pengalaman muzakarah kan, jumpa dengan ulama, dari baca makin mendalam baca kitabnya dan dibimbing Allah, kita makin menemukan bentuknya, makin intensif ya, makin lebih rapi, terarah gitu. Ya, harus seperti apa tahapannya, prosesnya ya. Nah, jadi disitulah lama-lama saya dan istri saya memahami beberapa hadis-hadis dan perkataan ulama. Ternyata kalau saya sebut suruh 6 hadis dan perkataan ulama nih kita amalkan, bagian pendidikan ini udah cukup memadai gitu. Ini yang kita amalkan. Nah, antara lain dalil itu kan Madrasatul Ula kan sering dengar tuh. Ya, awal tarbiyah itu kan pangkuan ibunya. Pangkuan ibu itu kan adalah madrasah bagi anak-anak orang Islam ini. Nah, seminimalnya sampai umur berapa anak itu di pangkuan ibu, atau dikatakan anak itu ya 0 sampai 10 tahun. 0 sampai 10 tahun. Nah, kita pakai dalil Nabi bilang perintahkan anak sholat ketika berumur 7 tahun. Betul. 10 tahun nggak mau pukul. Betul. Dan di 10 tahun itu sudah mendekati anak itu dibilangin yang baik yang buruk sudah ngerti, nyuci bajunya mungkin udah mengerti. Di 10 tahun tuh anak itu sudah boleh ke madrasah kepada ulama gitu. Tapi di masa itulah, sebelum 10 tahun itulah dia disebut banyak di masa di pangkuan ibunya, dan di situ masih bisa diperlakukan dia seperti anak-anak, benar-benar anak-anak.
yang nurut aja sama ibunya gitu. Iya, iya. Nah, jadi dalilnya kan pangkuan ibu merasa bagi anaknya. Kemudian dalilnya lagi kata Nabi, lahir anak diajarkan di telinga kanannya, iqamahkan telinga kirinya. Ini menandakan alat indera yang difungsikan pertama bagi anak-anak ini belajar adalah telinganya. Betul. Itulah diazankan tuh, diperdengarkan sehingga kalimat tauhid itu menjadi pondasi dalam hati anak-anak sebelum dia mendengar perkataan yang lain. Iya. Betul. Nah, yang ketiga kata Nabi, setiap anak itu lahir fitrah, orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi potensi anak itu sudah ada memang. Yeah. Jangan bilang, nggak boleh bilang sebenarnya, oh anak dia bisa lah, anak saya nggak bisa. Oh jangan bilang gitu. Karena ya banyak yang begitu kok. Dia bisa kok, anak saya nggak bisa. Padahal caranya sama, Ustaz kan gitu loh. Mengarahkan yang belum sama. Satu iya, mungkin banyak diperdengarkan dangdut kan. Open Ipin, satu banyak diperkenalkan Quran. Iya, iya. Apa yang didengarnya dari awal itulah isi anak, gambaran isinya anak itu gitu kan. Makanya lahir diazankan itu gitu loh. Iya, iya, iya. Nah yang kemudian hadis yang lain, langsung ada angkanya ya. Saya sering sebut tuh 0, 3, 7, 10. 0, 3, 7, 10 itu menggambarkan apa? Umur. Ya. Jadi bagaimana tadi? 0 ini kata Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi rupanya belajar tuh nggak nunggu besok-besok loh. Iya. Begitu lahir, begitu belajar. Ya pelajaran pertamanya tauhid, azan kan kata Nabi. Nah itu. Teruslah pelajaran. Jadi kemudian awal anak pandai bicara, ajarkan dia la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Ya itu apalagi ya Quran, bacaan salat gitu kan. Nah, bukan hadisnya angka 3 ini. Hadisnya itu bunyinya ya awal anak pandai bicara. Ya terserah, ada anak mungkin setahun setengah kah, 2 tahun kah. Maksud saya, 3 tahun. Maksud saya kalau anak ini di setahun setengah 2 tahun sudah ngoceh-ngoceh mau ngomong, seolah-olah Nabi suruh arahkan lisan anak kamu, giring lisan anak kamu, rebut lisannya, jangan sempat dia nyanyi dangdutan, dia Quran gitu. Nah akhirnya anak saya itu dari awal pandai ngomong itu sudah hafal Quran. Masya Allah. Antara umur 2 tahun setengah ke 3 tahun belum bisa baca Quran, sudah hafal 2 juz rata-rata anak saya. Di usia 3 tahun. 2 setengah ke 3 tahun itu. Itu sudah hafal 2 juz. 2 juz. Masya Allah. Tuh di lewat lisan uminya menghafalnya awal-awal. Nah di 3 tahun tuh anak saya itu semua sudah bisa baca Quran sendiri, sudah mulai menghafal sendiri dengan bacaan dia sendiri, nggak nunggu uminya lagi gitu. Iya. Nah dalilnya dulu kan angka 7 ini kata Nabi tadi, perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Nah 10 tahun nggak mau pukul. Iya. Ternyata ulama-ulama yang ngundang saya muzakaro ya tamat dari manapun, kaget mereka saya jelaskan ini. Benar Kiai ya, benar Ustadz, saya bilang 7 tahun itu bukan ngajarin sholat kan, perintahkan sholat. Betul. Maknanya bacaan Fatihahnya sudah lengkap. Sudah jaga sebelumnya. Sudah jaga sebelumnya. Betul. Nah rupanya 7 tahun itu sebenarnya kalau diamalkan ini 7 tahun itu bukan baru ngajarin Quran, sudah hafiz Quran. Sudah hafiz Quran 30 juz. Jadi masa bersih, masa fitrah tadi kata Nabi itu betul-betul dari awal pandai ngomong, apa 2 tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun, sampai umur 7 tahun tuh sudah mencukupi, memadai sebenarnya untuk menjadikan anak itu hafiz 30 juz di pangkuan ibunya. Masya Allah. Nah, nanti kita masuk. Ya, ini yang mungkin nggak semua orang banyak tahu ya, Ustaz ya. Maksudnya walaupun seperti Ustaz sampaikan tadi, hadisnya ada. Rasulullah menyampaikan ini. Bahkan kita sering dengar. Tetapi praktek adil itu. Betul, prakteknya yang tidak pernah kita lakukan atau mungkin tidak pernah digali lebih lanjut ya Ustaz ya. Tapi ini antum pelajari dan antum lakukan. Dan hasilnya sudah terlihat. Dan ketika saya sampaikan gini, ulama dan kiai manapun saya ngasih muzakarah, nggak ada yang nolak karena memang benar hadis itu. Dan ya karena anak-anak saya itu 5, 6, 7 tahun itu sudah habis 30 juz, ya dia nggak berani bantalan, ada bukti gitu loh. betul. Nah, jadi punya peluang semua. Walaupun mungkin hasil maksimalnya itu katakanlah dia 30 juznya mungkin di umur 8, 9 ya kan. Tapi kan Allah ingin lihat prosesnya itu kan. Nah, itu, dijalankan itu. Bisa punya peluang semua kita. Nah, kalau tadi sampaikan bahwasannya peran ibu ini sangat luar biasa. Karena kan ya pasti seorang ayah punya tanggung jawab keluar untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, untuk tetap juga siar. Nah,
bagaimana seorang istri tadi seperti yang Ustaz sampaikan di poin yang kedua, bahwasanya bagaimana ibu memberikan waktunya kepada anak-anaknya untuk mengajarkan ini gitu loh. Nah, saya ngebayangin dengan ya walaupun awal-awal kan 1, 2 anak, tapi kan mulai 3, 4, 5, saya terbayang bagaimana mengurus anak-anak, mengurus rumah dan lain sebagainya. Nah, ini kan butuh seorang ibu yang sangat luar biasa cerdas, sangat luar biasa sabar menghadapi ini. Karena namanya anak-anak seperti yang kita ketahui ya, pasti ada masa di mana dia main, malas, kemudian juga susah diatur dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana Ustaz bisa seorang istri Ustaz itu bisa melakukan pendidikan di rumah dengan sangat luar biasa gitu. Nah, tadi saya katakan diawali dengan keyakinan setelah ayah dan ibunya tadi, dan khususnya memang operasional harian itu memang uminya. Dan kita ini ya, Bapak, para pemirsa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya, perlu dipahami kita ini suami istri ini bagi tugas ya. Jalankan peran kita menurut fungsi kita, tanggung jawab kita menurut perannya. Ya, kita laki-laki ini banyak di luar rumah. Cari nafkahnya di luar rumah, kadang pagi-pagi pulang sore. Betul. Apalagi pergi dakwah sampai berhari-hari, berbulan-bulan kan. Ya semua kita gitu, yang nggak pergi dakwah pun memang pergi lah di rumah. Ada malah yang merantau setahun 2 tahun ke luar negeri mah. Dan istri ahli rumah, istri itu ahli rumah. Nah, istri itu ahli rumah, makanya disebut pangkuan ibu merasa bagi anaknya. Yang punya ASI itu kan ibunya. Nah, yang dari kecil ibunya. Nah, hebatnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak minta ibunya nih hebat, pintar, bisa, bukan. Isyarat dari Allah cuma suruh buat aja. Sebagaimana Allah kasih isyarat kepada petani apa? Wahai petani, benih yang kamu semaikan, kamukah yang menumbuhkan atau kami? Suaminya petani ini taburkan benih jagung, dia pulang tidur kok. Betul. Kok tiba-tiba 3 bulan lagi, 4 bulan lagi kok bisa panen? Yang numbuhkan siapa? Betul. Nah, seorang ibu gitu juga. Kamu suruh buat aja, pintar buat aja. Walaupun terbata-bata sebisanya, tapi dibuat dengan yakin tadi, maka nanti datang Allah, baru Allah tolong, datang pertolongan Allah. Dan ibu yang mendidik anak ini sudah Allah sangat mengabulkan doa satu orang ibu yang susah mendidik anaknya. Kenapa? Ibu ini sudah Allah timpakan 3 kesusahan sebelumnya yang menjadi potensi makbulnya doa seorang ibu. 9 bulan 10 hari mengandungnya, bertaruh nyawa melahirkannya, 2 tahun menyapihnya. Dilanjutkan yang mendidiknya itu. Nah, masalah. Jadi potensi ini mesti sudah, keyakinan dan potensi sudah ada pada satu orang ibu. Tinggal dia buat, dia jalan. Sejauh mana antara yakin dan kesabarannya, ketekunannya menjalankan tadi. Nah, situlah datang bantuan Allah. Jadi kita tahu ya, nabi-nabi itu semua laki-laki. Tapi yang didik nabi-nabi itu semua ibunya. Betul. Bayangkan Nabi Ibrahim berpisah 13 tahun. Ismail yang bayi saat itu di lembah Mina, Mekah sekarang, dengan ibunya Siti Hajar. Setelah 13 tahun, ketemu di pangkuan ibunya, ini iman Ismail sudah sempurna. Datang ujian sembelih pun siap, ini anak remaja 13 tahun disembelih. Betul. Karena imannya sempurna, membenarkan, siap disembelih. Yang setiap khutbah Idul Adha disampaikan ini kan. Betul. Nah, itu. Jadi benar-benar peran ibu. Bahkan ulama-ulama besar dulu, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu di semua awal di pangkuan ibunya. Jadi kalau kamu dengar ada anak yang hebat, baik secara umum ya pendidikannya maupun apalagi agama, jangan kamu tanya siapa ayahnya, tapi kamu tanya siapa ibunya. Masya Allah. Nah, jadi ibu-ibu macam gini yang akan kita inspirasi muncul lagi. Betul. Karena kan sekarang distorsinya sangat luar biasa, Ustaz. Khususnya peran seorang ibu di rumah saat ini kan banyak bergeser ya. Banyak bergeser. Walaupun sebenarnya tidak menghilangkan fitrahnya seorang ibu atau seorang istri di rumah untuk mengajarkan itu. Tapi itu menjadi banyak alasan sehingga banyak yang meninggalkan tugas pokoknya. Seperti yang Ustaz tadi bilang, bahwasanya madrasah utamanya adalah di rumah melalui seorang ibu. Nah, mungkin bisa disampaikan Ustaz bagaimana mengembalikan fungsi seorang ibu, seorang istri sehingga bisa
menghasilkan anak-anak yang juga luar biasa seperti yang dilakukan oleh Ustadz dan istri dengan 10 anak ini, di mana sekarang sudah hafiz dan sekarang semua rata-rata lagi di pondok ya Ustadz ya, melanjutkan pendidikannya. Hafiz di pangkuan ibunya dan belajar kitabnya nanti di pondok. Betul. Kira-kira bagaimana menginspirasi seorang ibu ini mengembalikan, karena ya dengan alasan sekarang tuntutan zaman dan lain sebagainya gitu kan. Dan apakah juga lingkungan pada satu di Nias, apakah lingkungan itu juga mempengaruhi sehingga bisa fokus terhadap pendidikan anak-anak itu kan? Nah, jadi sekarang tetap saya katakan kita ini ibu-ibu ini punya peluang semua. Orang Allahnya masih sama, kenapa Qurannya sama? Iya, betul. Dan betul. saya nggak boleh saya bilang cuma orang ini kelompok ini nggak yang bisa. Semua Allah kasih tahu semua orang Islam bisa. Nah, sekarang kan masalahnya sejauh mana keyakinannya dan sebanyak mana bisa beri waktu. Betul. Nah, mungkin ada juga ibu yang tiap hari sama anaknya di rumah nggak berkarir, nggak bekerja, tapi memang dia tidak buat apa-apa dengan anaknya. Banyak juga itu tidak. Nah, setelah keyakinan tadi, nah sekarang ibu yang berkarir pun, ibu yang terpaksa ada pekerjaan di luar rumah pun, kalau dia punya keyakinan dan dia selalu menangisi dirinya dan anaknya kepada Allah kan, dia doa. Nah, dia bagi waktu sedikit untuk anaknya. Nah, katakanlah ibu ini mungkin pegawai apa karyawan itu kan, mungkin berangkat jam 7 apa setengah 8. Jadi setengah jam selesai sholat subuh itu dia bagi waktu untuk anaknya gitu. Bagi untuk anaknya, misalnya kalau anak yang sudah usia menghafal gitu, udah belajar Iqra Quran tadi. Nah, usia menghafal nih. Misalnya dia mulai aja misalnya dari 2 baris kah, 3 baris kah, berapa yang dia bisa. Nah, nanti dijanjiin lagi, mungkin anaknya pergi sekolah, uminya ngantar dulu, mungkin uminya pergi ke kantor. Nanti kita janjian ya, umi pulangnya nanti jam 2, jam 3. Nanti habis asar kita simaan lagi lah yang tadi ya. Nah, itu tadi kuncinya keyakinan doa tadi itu dan membagi waktu untuk anaknya tadi gitu. Nah, kalau ibu-ibu yang memang banyak masanya di rumah, yang nggak keluar gitu kan, lebih intensif lagi, mungkin peluangnya lebih besar lagi. Nah, seperti saya ceritakan istri saya itu kan, memang dia di rumah aja, dia memang fitrah dia di rumah gitu kan, memang dia di rumah ya. Nah, itu gitulah pembagian waktunya, itu kurang lebih setengah jam habis subuh gitu kan. Nah, Quran ini kita yang bisa simaan 1 halaman itu dari habis subuh itu sampai waktu Isra 45 menit atau berapa gitu kan, sampai sebelum sarapan pagi gitu kan. Itu bisa simaan sampai 1 halaman. Anak tuh ngapal sendiri 30 menit, dihafalnya di store sama uminya gitu. Masya Allah. Nah, yang saya bilang tadi, walaupun uminya sekedar bisa baca Quran, dia nyimakkan kan melihat gini. Al-Quran, betul. Dia lihat. Nah, mungkin setoran pertama tuh kadang-kadang salah 5, salah 3 gitu. Nggak apa, nanti disuruh ulangin lagi, dibetulkan lagi gitu. Nah, gitu. Jadi kalau terserah tadi kan sebanyak mana uminya bisa bagi waktu. Kalau lebih banyak mungkin lebih cepat kan. Betul. Bisa 2 halaman, 3. Anak saya itu bisa sampai menghafal 8 halaman sehari. Masya Allah. Satu hari 8 halaman. Bisa, ada yang bisa 8 halaman kalau memang lagi mood dia, lagi bisa dipres lagi gitu kan. Nah, itu. Jadi itu masalah bagi waktu untuk anaknya tadi. Nah, ketika anak-anak sudah mulai banyak, Ustadz, kembali lagi ke proses pendidikan. Apakah memang di situ ada juga peran, misalkan kakak-kakaknya sudah lebih hafal lebih dulu, membantu adik-adiknya, sehingga ibunya juga bisa memegang yang lebih muda lagi, adiknya lebih kecil misalkan, untuk mulai mentalkinkan lagi, atau seperti apa yang terjadi di rumah tangga untuk pengaturannya? Itulah yang hebat itu ya. Nah, sunnah punya banyak anak itu ya. Nabi itu, kalaulah banyak anak itu menyulitkan rumah tangga, seolah-olah hadis itu nggak benar. Gitu. Betul. Nggak mungkin hadis yang nggak benar. Kita yang belum mengamalkan. Nah, kami berani bilang ya, banyak anak tuh enak, mudah gitu. Banyak anak tuh enak dan mudah. Enak mudah. Bahkan istri saya itu bisa dibilang mirip-mirip seperti permaisuri. Kenapa, Ustaz? Dia cuma urusan anak ini digilir-gilirnya, yang nyuci piring, yang masak, yang nyuci pakaian, yang udah agak gede kan. Iya. Nah, maka benar tadi yang Mas Krisna tanya tadi, bagus itu. Banyak anak tuh sebenarnya mudah itu, bahwa anak-anak itulah santrinya sendiri, dan kuncinya anak pertama jadi
itu jadi semua, insya Allah jadi semua. Kenapa? Kakaknya akan dakwah kepada adiknya. Betul. Nah, misalnya kakaknya yang umur katakanlah 8 tahun, gitu. Katakan udah 20 juz sampai 30 juz kan. Dia gendong adiknya, "Dek, cepat besar, Dek. Nanti kayak kakak ngapal Quran loh." Nanti kakak ajarin. Kakak udah hafal sekian juz. Iya. Adiknya pun gitu juga. "Mi, aku ingin kayak kakak itu. Kapan ngapal Qurannya, Mi?" Gitu. Iya. Nah, jadi ketika itu kan, makanya di rumah saya kan banyak nih. Iya. Pernah sekali ngapal tuh sampai 5-6 orang di rumah tuh kan. Betul. Nah, nanti ketika uminya mau nyuci misalnya, ya, kadang-kadang uminya yang nyuci kan, itu pun nyuci pun kadang 2 hari sekali gitu kan, man. Nah, umi mau nyuci sebentar ini cuman sikit ini. Nanti Kak Fatimah nanti terima setor adiknya Abu Zar ya. Mungkin ngulangi hafalan juz berapa gitu, juz 1. Nanti Kak Fatimahnya gantian gitu. Nah, ini Hasan setor sama Abdullah setor sama Hasan. Masya Allah. Gantian. Nah, ini ya, Umi dengar nanti ya, jangan sampai gak ada suaranya ya. Umi kayak nyuci. Nah, begitu juga masak gitu kan. Iya. Nah, jadi anak ini banyak itu dia cepat mandiri dan dia diberdayakan. Betul. Jadi Quran itu di lingkungan rumah itu sudah jadi keasikan. Masya Allah. Nah, sebenarnya Pak, ada kesalahpahaman selama ini yang dikatakan lingkungan tuh orang kan menganggap yang di luar rumah gitu. Iya, betul. Tidak, lingkungan awal anak itu adalah rumahnya sendiri. Ya gimana, mana ada anak 2 tahun keluyuran, umur 3 tahun keluyuran. Lingkungan awal anaknya rumahnya sendiri. Maafnya disalahkannya dangdut di rumah orang, padahal tiap hari udah dengar dangdut di rumahnya kan. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi asik dia di rumah itu. Jadi banyak anak itulah jadi mudah karena santrinya anak-anaknya sendiri. Masya Allah. Jadi kalau para sahabat Albana TV yang sekarang masih ragu untuk memiliki anak lebih dari 2, 3, 4, ini sudah terbukti bahwasanya punya banyak anak itu sangat mudah dan membantu proses yang ada dalam rumah tangga ya Ustaz ya. Ya termasuk juga proses pendidikan dalam hal ini menghafal Al-Qur'an. Dan ini sungguh luar biasa. Saya juga membayangkan anak saya baru 4 Ustaz. Baru 4 dan itu juga merasakan bahwa bagaimana hiruk pikuknya di bagaimana mengurus anak-anak gitu. Tapi begitu mendengarkan Ustaz seperti ini, ternyata saya belum apa-apa ya. Gitu. Jadi memang ilmu sepertinya Ustaz ya yang belum dimiliki oleh kita untuk bagaimana mengelola keluarga khususnya mendidik anak-anak di rumah gitu. Nah, kira-kira faktor apa lagi Ustaz yang memang kan sekarang nih anak-anak sudah tidak di rumah lagi. Kalau misalkan dulu awal belajar Al-Quran itu di rumah. Sekarang belajar kitabnya sudah mulai di pondok, di madrasah kan gitu. Nah, sampai di tahap mana anak-anak ini sudah bisa di rumah dan dialihkan kembali ke madrasah. Tadi seperti Ustaz sampaikan setelah umur 10 tahun ke atas lah seperti itu. Jadi dia seperti anak saya tuh cepat ya. Anak saya itu pemecah rekor itu anak nomor 6 namanya Abdullah. Di rumah dia sudah habis 30 juz di umur 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun lebih sedikit lah. Jadi ngulang-ngulang Quran, kemudian karena banyak waktu lagi di rumah itu, dia dihafalkan hadis ya. Kitab untuk hadis itu bagian iman, bagian sholat, ilmu, zikir, bagian ikram, bagian ikhlas, bagian dakwah. Di umur 6 tahun lebih sedikit dia sudah hafal hadis-hadis itu sampai 600. Masya Allah. Yang panjang, yang pendek itu. Ada hadis yang sampai 1 lembar itu. 6 tahun. Ya, 600 hadis. 600 hadis. Nah, jadi inilah tadi yang di umur itu ya 6 tahun tuh habis di rumah. Tapi masih bacaannya masih seadanya gitu. Iya, betul. Ya. Ini menandakan satu orang ibu yang sekedar bisa ngaji aja sebenarnya bisa jadikan anaknya hafiz Quran di pangkuan dia ya. Ini tanda keadilan Allah, tanda kasih sayang Allah. Kalaulah di dunia ini orang Islam ini mesti ibunya hafizah dulu baru bisa menjadikan anaknya hafiz di pangkuan dia, loh kita ini orang awam ini enggak kebagian. Betul. Sedangkan Allah tuh pengasih penyayang, ditawarkan semua gitu. Ditawarkan untuk semua. Hanya kamu mau apa tidak? Kamu mulai apa tidak? Nah, jadi contoh langsung lah ya, anak saya misalnya 6 tahun sudah habis Quran dan 30 juz, tetap dijaga, dikuatkan hafalannya sekitar 2 tahun, sampai umur 5 tahun, 8 tahun nanti, tetap finishingnya, penyempurnaannya, makhraj tajwidnya itu diserahkan ke ahlinya. Ya, betul. Sekaligus sudah dilatihkan tadi nyuci bajunya, kalau nyuci kan. Kemandiriannya jadi
Nah, insya Allah anak saya itu rata-rata setahun atau 2 tahun di polis di madrasah itu rata-rata makanya udah oke dia. Makanya anak saya itu sejak umur 10 tahun sudah ngimami di mana-mana. 10 tahun itu sudah bisa jadi ustadz tahfiz di madrasah gitu. Masya Allah. Nah, jadi punya peluang semua kita. Jadi di madrasah itu, nah anak saya itu 8 tahun 9 tahun sudah diantar ke madrasah memang karena memang saking cepatnya gitu. Nah, kalau kita 10 tahun boleh, 11 tahun silakan gitu kan. Itu kan angka-angka di situ tidak terlalu mengikat gitu kan. Terserah gimana keadaan kemampuan kita tadi. Yang penting Allah beri peluang dasar awal tuh ya ibunya itu punya peran penting gitu. Itu makanya saya dari tadi kuncinya lah seorang ibu. Jadi bagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa tidak juga harus seorang ibu atau orang tua itu hafiz ya untuk menciptakan hafiz-hafiz di rumah gitu kan. Nah, ketika proses itu berlangsung terjadi ada momen di mana anak-anak Ustaz ini mulai dikenal di halayak umum. Momen apa Ustaz sebenarnya yang mengawali keluarga ini dikenal oleh halayak ramai dan Ustaz memutuskan bahwasannya oh ya ini saatnya untuk bisa mensyiarkan apa yang kita lakukan di rumah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan kita bisa menyampaikan ini dan menginspirasi saudara-saudara muslim kita yang lainnya supaya juga bisa menciptakan hasan-hasan yang lain, Abdullah yang lain gitu kan di keluarga yang lain. Nah itu momen apa Tat? Dia kan awalnya kan kita kan memang di Nias itu yang kita tahu ya kita ini kan ya ikhlas-ikhlasan aja perintah Allah ngapal Quran ada keuntungan gitu kan. Nah, tapi namanya Quran dia kan nggak seperti hati yang ikhlas tuh nggak kelihatan gitu. Yang namanya anak menghafal Quran, habis Quran kayak kita pandai nyetir mobil, pandai ini kan nggak mungkin, kan kelihatan. Iya, betul. Mau disembunyikan gimana pun nggak bisa disembunyikan. Iya. Nah, jadi mulai berapa ya tahun-tahun 2006, 2007 gitu kan. Dari mulut ke mulut, teman-teman yang dakwah ya jauh lah itu datang ke Nias gitu. Kan biasa nih ada sesuatu yang untuk menaikkan iman, inspirasi gitu kan kita saling beritahu gitu. Betul. Oh kami kemarin dari Nias ada keluarga nih kecil-kecil anaknya habis loh gini. Kami tanya caranya gini. Terus lah membooming ke seluruh Indonesia ini kan. Nah jadi ya mula-mula kita menginspirasi diundang sekitar Sumatera Utara kan. Sekitar Sumatera Utara mulai diundang. Nah khususnya Lampung ini mulai tahun 2017. Ya waktu itu kita sama-sama kurus ke Bali. Jumpa dengan teman-teman Lampung ini di Bali. Termasuklah Mirza anggota DPRD sekarang yang dari Gerindra itu. Termasuklah dia yang ngongkos-ngongkosi awal dulu kan termasuk itu. Jadi diundang kemari itu maksudnya tolonglah Pak Ibrahim nanti datang ke Lampung kami ongkosi gitu lah namanya. Fasilitasi. Mantap ya kan. Walaupun kita naik busnya dari sana. Nanti biar istri kami terinspirasi ini momen penting gitu lah. Betul. Nah, akhirnya ya itu teruslah nanti ke Bandung, ke Bangka Belitung, ke Sulawesi, Kalimantan semua kan. Nah, sampai tingkat-tingkat gubernur Kapolda ngundang kita kan. Masya Allah. Karena memang hati kecil manusia itu kan nggak bisa dipungkiri karena nengok anak kecil ngapal Quran itu orang yang jauh dari agama, orang yang apapun ya fitrah lah. Nengok anak kecil itu kan terharu, nangis itu kan. Kok Pak Gubernur Ridho dulu 2 kali ngundang kami. Oh 2 kali seperti diundang beliau. Di Mandar Agung sama di Kota Alam ya, di Kota Bumi Kampung apa. Nah jadi alhamdulillah banyaklah terinspirasi dan belakangan ini kan sering juga pernah roadshow juga kita di sini mungkin betul. Pak. Saya juga pernah ketemu beberapa tahun yang lalu kan. Anak-anak juga masih kecil-kecil. Saya juga sangat luar biasa. Ini anak-anak masih suka main karena pada saat itu di bulan Ramadan seingat saya. Ya. Walaupun dia hafiz pada saat momen dia menjadi imam, jadi imam yang baik. Selesai itu dia main lagi keliling lari. Fitrahnya sebagai seorang anak ya. Nggak bisa hilang cepat namanya. Betul. Kita nggak bisa suruh anak-anak itu cepat warak, ya nggak bisa. Jumpa sepeda, main kelereng. Betul. Nah itu yang saya salutnya itu tetap bisa bermain seperti layak anaknya pada umumnya gitu kan. Tapi tanggung jawab dia atau keinginan dia untuk menghafal Quran itu tetap kuat gitu loh. Nah itu. Nah untuk menjaga anak-anak ini Ustaz.
dengan kondisi yang naik turun. Kadang malas, kadang lagi futur dan lain sebagainya. Seperti kita aja yang dewasa aja kan banyak sekali godaannya, apalagi anak-anak. Nah, itu bagaimana bisa memotivasi anak-anak ini agar terus bisa istiqomah, menjaga hafalannya dan terus mau menghafal Al-Qur'an, Ustaz? Jadi selagi di rumah itu ya, selagi masih di rumah tadi, kita di rumah ini kan, habis di pangkuan ibu, disitulah memang tadi saya bilang awal-awal tadi, keyakinan dan kesungguhan satu orang ibu tuh secara rohaniahnya memang keimanannya dibantu Allah, dan secara syariat caranya memang Allah kasih semua ilmu dicurahkan sama ibunya itu gitu. Menghadapi anak yang gini gimana, yang main, yang merajuk, yang mana, bahkan main-main itu oleh ibunya bisa dijadikan motivasi, bukan sesuatu kekhawatiran. Main-mainnya bisa dijadikan motivasi. Ini yang perlu dicatat nih. Bagaimana ini? Nah, misalnya kan anak-anak yang sebaya dia umur 12-an tahun, 11 tahun, 8 tahun gitu kan. Kan saya punya tetangga tuh, main kelereng, main bola, main sepeda gitu kan. Nanti kan anak tetangga tuh kan takut datang ke rumah langsung. Teriak dia, "Hasan." Nah, maka uminya dengarkan. Hasan ini udah takut. "Hasan sini. Abdullah panggil. Udah dipanggil kan mau main-main. Nah, berapa halaman lagi tadi coba? 2 Mi. Cepat. Cepat dia setelah. Nah, udah siap lompat langsung dia keluar. Enggak apa-apa. Nah, itu. Sambil mau, bahkan setoran-setoran itu pun dia pegang kelerengnya. Ya sambil main-main juga namanya anak-anak. Sambil dia tetap murojaah. Iya, sambil murojaah main-main. Cuman kan suaranya masih terdengar. Walaupun dia jaraknya dengan uminya udah jauh gitu kan. Betul. Nah, jadi memang nyantai aja gitu. Nah, nanti anak-anak nih yang kadang yang lemas, ngambek gitu kan, uminya nyari, Allah kasih tahu solusinya gitu kan. Seperti contoh lah, ada anak saya itu yang nomor 7, namanya Hanzalah, ya, umur 6 tahun dihafiz Quran. Hanzalah. Hanzalah. Dari kecil dia suka pisang gitu. Suka pisang. Ya. Jadi ibunya satu sisir pisang kecil-kecil tuh, pisang emas itu, ya, digantung gitu. Nah, jadi udah selesai ngaji. Nah, kan istirahat sebentar. Jadi Hanzalah ini nengok-nengok pisang tuh sama uminya kan. Walaupun kadang-kadang nggak nengok pun uminya pura-pura. Kayaknya Hanzalah nengok-nengok pisang aja nih, mau pisang. Iya, Mi. Nah, kok mau satu pisang, satu halaman dulu. Ngaji dia satu halaman, setoran dia untuk dapat satu pisang itu kan. Nah, ada anak-anak yang suka ikut keluar jajan misalnya. Ada anak yang sukanya mandi ke sungai gitu kan, ke laut itu kan, pantai kan. Nah, bisa mandi, cuma setorannya dulu gitu. Nah, jadi bahkan anak-anak yang menangis pun didiamkan dengan Quran gitu. Nah, ada yang anak yang nangis. Kok nangis sih? Belum lagi umi suruh ngaji kok nangis. Nah, ditirukan sama uminya hafalan-hafalannya tadi. Jadi sambil nangis pun dia ngulang-ulang gitu kan. Nah, jadi itulah betul-betul sebenarnya ibu itu banyak bersama anaknya gitu kan. Nah, itu. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Begitu banyak ilmu, nasihat yang luar biasa, khususnya kita sebagai orang tua dan ibu yang selalu punya tanggung jawab besar pada anak-anaknya. Harus memiliki hati yang ikhlas, hati yang luas, dan juga itu tadi niat awalnya bagaimana ingin punya anak-anak yang juga hafal Quran, karena memang janji Allah itu sangat luar biasa. Nah, Ustaz, mungkin dari berbagai macam cerita yang tadi sudah Ustaz sampaikan, walaupun ini mungkin masih sedikit ya, dari sebagian cerita perjalanan hidup Ustaz dengan anak-anak ini gitu loh. Nah, apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan Ustaz kepada seluruh keluarga dan juga pemirsa Al-Bana TV, sehingga kita semakin kuat niatnya, semakin besar keinginannya untuk bagaimana membuat anak-anak kita ini menjadi pencinta Quran, penghafal Quran, dan juga bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan lain sebagainya, Ustaz. Seperti itu. Jadi ya, harapan kita ya, jadi lihat anak hafiz Quran ini ya, kadang-kadang lihat apa ya, agama ini ya sepertinya seperti lihat buah durian ya kan. Kulitnya itu berduri. Betul. Gitu. Tapi isinya manis gitu kan. Jadi jangan cepat-cepat keburu lihat, wah susah lihat susahnya.
Maka Allah dan Rasulnya mengajak kita melihat Quran, jadi anak habis Quran, melihat agama ini kan, perintah Allah ini, jangan lihat kesusahannya, tapi lihat janji di balik kesusahan itu. Sama orang buka hutan tuh susah loh, buka hutan mau jadi kebun sawit, jadi kebun jagung kan. Tangannya kasar, gigit ular, kadang gigit lipan, gigit nyamuk. Mengeluarkan modal dulu. Kan susah, tapi dia lihat apa? Janji di balik kesusahan itu. Betul. Kalau dia buka kebun sawit nanti 5 tahun lagi sekali manen aja 1 pajero loh katanya, ya kan? Betul. Sehingga kesusahan tuh dia nggak peduli lagi. Gitu. Nah, jadi maksud kita tumbuhkan keyakinan ini dulu. Janji Allah ada di akhirat luar biasa dan janji Allah di dunia pun ada. Nah, kayak saya ini bisa diundang mana-mana apa ini. Saya tidak bilang ini satu kehebatan, tapi buah dari keberkahan anak-anak yang hafal Quran tadi. Insyaallah. Nah, jadi semua kita punya peluang bisa ya. Tadi sudah tumbuhkan keyakinan tadi, dikondisikanlah rumah kita, rumah belajar ya. Anak-anak jadi habis Quran. Usahanya semaksimal bercemana kita bisa. Nanti Allah bantu, terutama tadi ibu-ibu. Walaupun mungkin ada yang masih kerja di luar rumah. Coba bayangkan ya kan. Tidak, ini ada saya pesan ulama ya. Metode ini boleh banyak, boleh beda. Mungkin metode yang sini bisa cocok di sana atau bisa nggak cocok di sana. Betul, kan? betul. Tapi ada satu metode yang semuanya pasti cocok. Apa itu? Yaitu metode cinta. Masya Allah. Nah, kalau sudah, ini sering ditanya ibu. Cinta bu, cinta mengalahkan segalanya. Cinta di sini apa? Cinta kepada anak-anak, takut kalau nanti anak saya celaka di akhirat. Secapek apapun saya dari kantor, dari toko, dari ladang gitu kan. Karena perasaan cinta tadi, gimana anak saya selamat di akhirat ya kan. Betul. Jangan celaka di akhirat. Ya, kan bisa kita tumbuhkan cinta itu juga ketika kita lihat bayi kita disusui, kita susah payah melahirkannya. Betul. Ketika tengok dia tidur, bayi yang putih bersih itu kan. Jangan sampai nanti di akhirat terbakar loh. Nah, cinta inilah pulang kita secapek apapun, hilang capek kita nggak perlu capek kita. Nah, sini sayang. Dan ini justru sakinah kan Quran ini. Justru jadi hiburan kita yang capek dari luar tadi. Betul. Nah, metode cinta inilah tidak bisa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Seperti Rasulullah membangun agama kan. Betul. Di Mekah, di Madinah dibilang gila, tapi cintanya kepada umat ini, sayangnya pada umat luar biasa. Hilang rasa kecapean tuh. Orang pada masuk Islam tuh. Nah, kita juga tadi. Jadi yang ibu-ibu yang bisa di rumah dari kecil diusahakan ya, tahap-tahap umur tadi. Ini tadi belum saya jelaskan ya. Selagi anak belum bisa ngomong, sudah aktiflah ibu-ibu menghafalkan huruf-huruf Quran itu, walaupun surat-surat pendek. Apa saja yang bisa ibu hafalkan. Walaupun anak ini masih mendengar. Ini Allah rekamkan. Nah, begitu dia pandai ngomong, ngoceh-ngoceh mulutnya, arahkan dia pada Fatihah dulu, juz 30 dulu. Jangan disuruh anak ini dicontohkan. Jangan dicontohkan. Kita tadi seperti tanyaan Mas Krisna tadi, awalnya saya dengan istri saya itu ya ikut menghafal pelan-pelan sama-sama. Umi aja ngapal kok, bareng kita, Abi aja ngapal di sini sayang. Walaupun nanti kita tua ini nggak secepat anak-anak itu. Betul. Nah, jadi anak ini dari kecil memang nggak bisa disuruh, tapi dicontohkan, dimotivasi, didampingi. Nanti dia sudah ketemu asiknya itu nanti di umur 4K, 5K, sudah hafal 2-3 juz, dia sudah mulai ketemu asik dia. Baru bisa dia mandiri. Nah, kita nggak ikutan lagi, dia udah paham nilainya gitu kan. Betul. Dan kemudian Bapak Ibu yang mungkin anak kita sambil sekolah, bisa juga. Saya sudah ngasih muzakarah ini Provinsi Lampung ini kepada Kementerian Agama seprovinsi ini ya. Masya Allah. Nah, misalnya Ibu itu tadi silahkan dia temani dia dari habis subuh itu anak yang usia TK, usia SD kan. Ya ajak dia, dampingi dia misalnya menghafal awal itu 3 baris kah, 5 baris kah kan. Nanti dia ke sekolah kan. Nanti di sekolah dia kan banyak sekarang sekolah juga ada terima setoran Qurannya gitu kan. Nah, sekolah SDIT misalnya, sekolah Quran.
atau dia di TPK tempat ngaji. Nah, jadi di sana disetorkannya dan sekaligus mungkin disempurnakan bacaannya. Betul. Nanti pulang uminya tagih lagi. Iya. Nah, bisa saya bilang. Dan ini sudah terbukti ada tamat SD ada yang hafal 5 juz, 10 juz gitu kan. Nah, nanti terserah. Nah, makanya termasuklah di Kementerian Agama itu saya ngasih muzakarah itu minimal itu kan pondasi takwanya anak-anak pelajar kita di umum ini minimal itu ada 3 saya sering sebut tuh. Pertama tauhidnya. Kedua sholat ya, karena sholat itu mencegah keji dan mungkar. Kan? Kemudian Quran, jangan sampai anak-anak sekolah ini kosong dari Quran, artinya nggak ada hafalannya sama sekali. Hati yang kosong dengan Quran ini mudah setan masuk. Gitu. Nah kalau ini bisa diintegrasikan tuh, anak-anak ini akan jadi orang-orang yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Hidupnya kan, walaupun dia ahli-ahli sains tapi ada pondasi Quran dalam dirinya. Ya, itulah harapan kita semua akan bisa gitu. Dimulai saja, jangan. Jadi Allah tuh nggak suruh pandai bisa dulu nggak. Allah kamu mulai saja. Oh, mulai saja. Betul. Dan memang tergambar ya bahwasannya anak-anak yang hebat itu berasal dari orang tua yang hebat. Ya. Jadi Ustadz Basta Isi dengan komitmennya, dengan ibroh yang dapat dari pelajaran taklim yang diterima sehingga memiliki keyakinan yang kuat, semakin kuat keimanannya, semakin kuat keyakinannya bahwasannya ini adalah jalan yang terbaik untuk kita, keluarga, suami istri dan juga anak-anak kita ke depannya. Dan rupanya kisah ini pun juga setelah saya lihat ternyata sudah dibukukan ya Ustadz ya. Sudah dibukukan. Dan kebetulan ini saya sudah mendapatkan bukunya. Judulnya ini Hafiz Rumahan. Ikhtiar Keluarga Awam melahirkan 7 penghafal Al-Quran. Nah, ini ditulis oleh Ibu Neni Suswati dan katanya beliau ini orang Lampung ya Ustaz? Iya, orang Lampung. Nah, ini bagaimana kisahnya Ustaz bisa dibukukan Hafiz Rumahan ini? Dalam artian apakah beliau mendengar cerita ini atau pernah bertemu Ustadz kemudian melakukan observasi atau bagaimana Ustadz kisahnya bisa dibukukan ini? Karena memang kalau dari cerita yang Ustadz sampaikan ini sangat perlu dan sangat penting untuk bisa dibagi kepada jamaah sekalian gitu. Iya. Jadi ya sekaligus ya ini memang keberkahan ya Bandar Lampung ini sejak 2017 yang anak-anak saya diundang imam itu. Iya. Dan ya perlu juga saya sampaikan bukan memuji berlebihan. Iya. Khusus kota Bandar Lampung ini dan sekitarnya ini takzim kepada agama itu ya jauh lebih kuat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Ini saya ya banyak bukti-bukti yang bisa kita sebutkan seperti 10 malam terakhir iktikaf itu rame-rame cukup banyak, cukup banyak. Dan kita datang mereka terima mendengar itu cukup kuat, cukup takzim gitu kan, cukup bersemangat. Nah, jadi waktu itu kan kita banyak di masjid-masjid, kalau ibu-ibu sering di rumah-rumah, di aula gitu kan, di gedung gitu kan. Mereka usul gini, Pak Ibrahim, ini kalau cerita-cerita cuma 1 jam 45 menit gini kurang ya. Enggak ingat semua kami. Gimana? Kok ditulis? Gimana ditulis? Iya. Jadi ya saya ini nulisnya ini nggak telaten, nggak bisa. Tapi kalau ada orang yang mendengar dia tulis ya silakan aja. Betul. Jadi rupanya Pak Agus Tamsah itu ya orang Sukarame itu, dosen UIN, udah S3 kayaknya dia. Jadi ngikuti saya lah, ngikuti di mana muzakarah dia ngikuti. Selama di Bandar Lampung ditulis sama dia. Ya, dia yang nulis. Maka ketika masuk mau percetakan, dia pergilah ada temannya Ustadz Ihsan kalau nggak salah di Aura, penerbit Aura. Oh di Aura penerbitnya Ustadz ya. Jadi di penerbit Aura kita bawa sudah bahan mentahnya sama, maka Aura itu mempercayakan Ibu Neni Suswati ini dengan suaminya Pak Rosidin. Mereka ini juga alhamdulillah anak-anaknya kalau nggak salah 6 itu habis Quran juga. Cuman bedanya di madrasah gitu setelah besar kan. Jadi dia itu biasa nulis habis Quran kerjasama dengan Aura. Maka ketika diserahkan ke tangan dia, ini Pak kok mau dijadi tulisan ke buku beneran, banyak penyempurnaan lagi ini. Rupanya ya silakan monggo. Rupanya ya akhirnya tahun 2019 itu bulan Januari, ya saya sampaikan aja ada yang mensponsori Pak Haji Hadiono yang punya Gi Hotel Syariah itu, dan kami pun sering nginap di sana. Masya Allah, jadi diongkosilah suami istri langsung berangkat ke Nias. Langsung berangkat ke Nias. Observasi langsung, melihat langsung ya. Saya nggak bisa nulisnya, hati saya menginspirasi
nggak langsung observasi langsung ya. Ya. Itu ada prinsip metode Iya, kan. iya. Lupa saya istilahnya, berterjun langsung. Itulah dia terharu lah, dia ke rumah, dipoto rumahnya gini kan. Akhirnya dicetak lah sama Aura gitu buku ini. Jadi saya ini segan-segan sih, malu-malu sih sebenarnya. Jadi kenapa Ustaz? Buku ini bukan pokoknya saya malunya tuh ya dikira saya ini bisnis jual buku, enggak. Jadi awalnya gini, jadi buku ini sering disebut ilmu, amal dan berkah. Ilmu, amal dan berkah. Ilmu itu ya ilmu asli lah yang saya seperti omongin tadi. Ya. Lebih lengkapnya ada di situ. Gimana keyakinan ibunya, ya gimana anak-anaknya bisa dikondisikan, didudukkan. Ya. Ya itu lebih jelasnya banyak. Lebih jelasnya ada di sini ya. Nah, bagaimana menginspirasinya. Jadi ini jarang ada karena bukan metode penelitian uji coba gitu loh, hadis-hadis Nabi yang saya baca. Nah, yang kedua, amal itu ya kalau orang mau beli berapa, nitip uang berapa pun, dia kembali lagi untuk amal juga. Dia yang beli itu tersambung dengan para penghafal Quran. Iya. Tersambung dengan pondok-pondok hafiz Quran kan. Kemudian berkah. Berkah itu gini, saya kan banyak orang yang sudah dapat entah dari mana gitu kan. Saya nggak tahu kan. Oh, Bapak ya Pak Abdurrahim tuh. Iya. Alhamdulillah saya bukunya udah ada, anak saya kelas 2 SD begitu baca buku ini langsung minta ngapal Quran. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sekolah jalan tapi ngapal Quran juga. Ibu-ibunya gitu juga. Dulu nggak yakin saya ini orang awam bisa anak habis Quran tuh. Ternyata setelah saya baca ini saya terharu, ingin seperti uminya Hasan itu gitu kan. Saya mulai memang benar bisa gitu. Saya wasilahkan gitu. Betul. Bertawasul kepada yang dikatakan situ, doa ibu yang udah susah, 3 kesusahan tadi, ternyata doa ini jadi senjata Allah mengabulkan. Nah, jadi cucuran air mata saya, teringat saya nasib saya anak saya di akhirat gitu kan. Nah, berkahnya dari situ. Jadi dalam hati saya, buku ini berarti perlu sampai kepada rumah-rumah orang Islam gitu. Betul. Dan kadang-kadang walaupun ibu yang sudah tua gitu, misalnya dia baca itu kan, dia akan tularkan sama cucunya, anak keponakan kerabatnya gitu kan. Nah, jadi dan ini buku bukan hanya dibaca habis simpan gitu atau lupa gitu, bukan. Ketika diamalkan, terbentur misalnya, baca lagi gitu kan. Oh, ini kayaknya bagian ini saya belum kuat. Belum lakukan gitu kan. Jadi baca lagi gitu. Dan kadang-kadang anaknya nggak habis Quran tapi ibunya bisa jadi orang soleh gitu. Masya Allah. Ya Allah, yakin kepada Allah, ya taat sama suami itu indah ya gitu kan. Udah. Jadi keyakinan gitu. Jadi bukan hanya bicara bagaimana mendidik anak, memiliki anak hafiz dari rumah. Menumbuhkan keyakinan ibu juga. Begitu juga dengan hubungan suami istri juga. Hubungan suami itu ya. Bagaimana suami kepada istri kepada suami gitu kan. Jadi dan terjawab beberapa kesalahan pahaman selama ini. Iya. Dari buku itu. Dan buku ini indahnya itu dia tidak seperti karya ilmiah, tapi dia ditulis seperti novel gitu, enak. Cerita. Karena ini benar-benar berlangsung terjadi ya, Ustaz ya. Terjadi. Jadi kalau sini true story, based on true story gitu. Gitu. Masya Allah. Jadi buat sahabat Al-Bayan TV yang ingin memiliki buku ini bisa dibeli di sini bisa, Ustaz ya? Bisa di sini. Bisa pesan di sini bisa ya? Di sini Oke, bisa langsung. Ya. Jadi kalau misalkan tadi kita ngobrol tuh baru sebagian kecil ya. Mau lebih detailnya bisa dibaca di buku Hafiz Rumahan, Ikhtiar Keluarga Awam Melahirkan 7 Penghafal Al-Quran. Nah, pada saat itu ini anak baru 9 orang. Nah, waktu ditulis ini 2019 anak baru 9 orang. Yang sudah habis 30 juz 7 orang. 7 orang. Nah, ada keterangan situ. Betul. Yang 7 nomor orang. 8 kan meninggal dunia di betul. umur 2 tahun waktu mulai menghafal. Iya. Insyaallah. Nah, baru nomor 9 waktu itu baru hafal kalau nggak salah 4 juz apa berapa itu. Masya Allah. Masih umur 3 tahun gitu. Ya, jadi sepertinya ini bisa menjadi salah satu buku yang wajib kita miliki untuk bagaimana bisa memberikan ibroh atau memberikan pelajaran untuk kita semua, kepada kita sebagai seorang suami atau juga seorang istri yang ingin memiliki rumah tangga yang lebih baik lagi dengan niat ikhlas bahwasanya apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menghasilkan suatu hal yang baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan janjinya Ustaz ya. Dan ini sudah terbukti dan dirasakan langsung oleh Ustaz Ibrahim beserta keluarga
Ya, sampai dengan sekarang begitu banyak keberkahan-keberkahan yang didapat, kemudahan-kemudahan yang didapat gitu kan, dan sebagian anak-anaknya juga sekarang sudah mulai mengajar, punya pondok sendiri gitu kan. Dan sekarang Ustadz ini lebih banyak di Lampung ya Ustadz ya? Sejauh ini selama ini. Terutama anak saya yang sudah menikah itu udah jadi penduduk Kota Bandar Lampung. Oh, Masya Allah. Jadi kami kadang-kadang agak sering juga, tapi tidak langsung mau di sini. Oh iya. Tapi menguatkan anak-anak dulu sebenarnya. Iya, betul. Insyaallah ya. Jadi ini merupakan juga keberkahan buat Kota Bandar Lampung atau Lampung pada umumnya, bahwasanya beliau waktunya beberapa waktu terakhir ini lebih banyak di Lampung. Jadi mungkin bisa lebih banyak memberikan inspirasi, masih bisa memberikan banyak motivasi kepada kita semua, khususnya yang ada di Bandar Lampung dan di Lampung pada umumnya. Dan mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini bisa memberikan banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman, dan mudah-mudahan ini menjadi titik awal kita kembali untuk meluruskan niat ya Ustaz. Bahwasannya keikhlasan, bahwasannya kita lakukan itu karena Allah, dan kecintaan kita kepada anak-anak kita juga kepada Allah, itu menjadi kunci yang sangat luar biasa untuk bisa bagaimana kita menjalankan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Dan ada kata terakhir Tat, untuk para pemirsa di Al-Bandar TV. Ya, dan tadi ya, modal satu orang ibu yang Allah sudah beri kesusahan itu jangan disia-siakan gitu. Betul. Doanya makbul kan. Ya, kemudian dakwah yang saya dan istri kita berpisah sebentar gitu, 3 hari 40 hari ini membangun pondasinya tadi gitu. Dan Quran ini persennya tidak nunggu kecerdasan anak. Quran ini persen besarnya itu adalah makbulnya doa ayah ibu tadi gitu. Kekuatan doa, kekuatan keyakinan, kekuatan amal gitu. Persen cerdasnya itu ada, tapi tidak sepenuhnya banyak gitu. Betul. Nah, karena anak saya itu pun ada juga yang tidak secara nampak zuhirnya tidak cerdas. Biasa-biasa saja. Biasa saja gitu. Bahkan kami khawatir dia nggak bisa. Tapi karena ketekunan keyakinan ibu tadi Allah pandang, akhirnya bisa juga gitu. Insya Allah. Nah, jadi bisa kita semua ya. Nanti saya tulis beberapa kesalahpahaman, tapi kayaknya enggak sekarang lah. Oke. Mungkin kita bisa bicara atau bikin podcast lebih lanjut terkait masalah. Mudah-mudahan Ustadz masih diberikan kesempatan dan waktu serta umur yang panjang untuk bisa terus mendakwahkan ini dan bisa kembali lagi ke studio Al-Bandar TV untuk menyampaikan materi yang lain yang masih berkaitan juga dengan hal ini. Jazakallahu khair kepada Ustadz atas waktunya, atas ilmunya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semua. Semoga Ustadz dimudahkan, dilancarkan dalam berdakwah beserta dengan istri dan keluarga. Ya, mudah-mudahan itu juga bisa membawa kebaikan juga untuk kami yang ada di sini dan juga seluruh sahabat Al-Bandar TV. Dan sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banyak untuk kita semua, dan apa-apa yang memang sudah disampaikan tadi terus bisa kita ingat dan yang paling pasti bisa kita amalkan. Ya, mudah-mudahan akan baru terlihat hasilnya kita amalkan. Mungkin itu perbincangan kita pada hari ini Ustadz. Saya Krisna Utama dari Al-Bandar TV. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, dan pada Allah mohon ampun. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.